Kalau soal rendahnya pengawasan kita, terutama di masyarakat sipil, termasuk salah satu elemen terkait dengan dana kampanye, itu juga ada pengaruhnya dalam kaitan dengan ini. Ya, Yang jadi selama ini prakteknya. dalam penelitian kami kan sebetulnya begini, kenapa kemudian partai politik, terutama yang kami riset itu tidak cukup transparan. Satu, begini, satu tadi dari segi regulasi transparansi itu terutama misalnya informasi tentang penggunaan dana macam-macam itu kan sifatnya administratif dan institusional. Administratif artinya tadi kepatuhan, institusional artinya begini, di KPU dan selesai. Tapi partai politik selalu tidak membayangkan bahwa memberikan informasi keuangan itu juga harus kepada publik. Kenapa kepada publik? Supaya publik tahu, oh partai politik ini itu tata kelola anggarannya seperti ini. Sumber keuangannya tuh begini, dan seterusnya. Batasi dicegah dengan sistem. Karena memang literasi masyarakat kita juga. Sekarang ini KPU sedang mendesak. Halo teman pemilih, semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di podcast Beta Pilih, omong enak tentang pemilu dan pemilihan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema tentang kampanye dan dana kampanye dalam Pilkada serentak tahun 2024. Dan telah hadir bersama kita narasumber kita pada kesempatan hari ini, Bapak Dr. Laurencius Sairani. Beliau adalah pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Undana Kupang. Beliau juga adalah peneliti yang konsen dengan isu-isu kepemiluan dan demokrasi. Selamat sore Pak Dr. Lawrence. Selamat sore Pak Bahar. Apa kabar? Teman-teman pemilih. Baik Pak Bahar, sehat selalu. Baik, seperti yang kita tahu bersama dalam PKPU nomor 2 tentang tahapan dan jadwal, tepatnya 1 minggu lagi, kita segera memasuki tahapan yang penting dalam pilkada, yaitu tahapan pelaksanaan kampanye yang dilakukan secara serentak. Di mana pada tahapan ini seluruh kemampuan pasangan calon dikerahkan, anggaran, fasilitas, sumber daya untuk bagaimana meyakinkan pemilih melalui berbagai metode kampanye seperti pertemuan terbatas, rapat umum, debat pasangan calon, dan penyebaran bahan kampanye. Menurut Pak Dr. Lawrence, kalau kita coba refleksi dari pemilu ke pemilu, pemilihan ke pemilihan, seberapa pentingkah kampanye dalam kaitan dengan pemilihan kepala daerah? Ya, baik Pak Bahar, teman pemilih semua yang saya hormati. Kalau ditanya seberapa penting kampanye dalam tahapan pemilihan umum, bagi saya itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena kampanye adalah satu momen, satu peristiwa di mana bertemunya pemilih di satu sisi dan kemudian para aktor politik, dalam hal ini para kandidat gitu di sisi yang lain, untuk kemudian membincangkan, mendialogkan, mendiskusikan, atau bahkan mengkritik gitu pilihan-pilihan alternatif kebijakan yang diajukan terutama oleh para kandidat terkait dengan berbagai persoalan publik yang hendak dipecahkan. Nah, di momen ini itu menjadi penting karena disitulah seharusnya gagasan-gagasan itu dipertukarkan. Gagasan-gagasan itu disampaikan, gagasan-gagasan itu disanggah, ya. Dan kemudian dengan itu bisa mendorong pemilih menjadi lebih cerdas, pemilih menjadi lebih peduli dengan apa sih sebetulnya yang diajukan, ditawarkan oleh para kandidat terkait dengan persoalan-persoalan publik yang mereka hadapi. Sehingga kemudian kita berharap para pemilih itu bisa memilih para kandidat berbasis pada referensi semacam itu. Jadi kita berharap proses pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah, itu tidak hanya proses-proses yang formalitas, tapi ada adu gagasan, ada pertukaran gagasan, ada kritik gagasan, dan dengan itu orang mengolah dan kemudian itu meresap menjadi
pilihan-pilihan yang nanti mereka gunakan nanti pada saat pencoblosan. Dan itulah makna penting dari kampanye. Dengan itu maka kemudian kualitas demokrasi kita bisa ditingkatkan. Jadi tahap kampanye ini walaupun kemudian terbatas gitu, tapi ini fase yang penting, fase di mana kemudian kualitas demokrasi kita itu bisa ditingkatkan. Karena apa? Karena bertemunya pemilih dengan para kandidat untuk tadi membincangkan apa sebetulnya yang penting bagi mereka gitu. Ya. Kalau kita belajar dari pemilu ke pemilu, pemilihan ke pemilihan, setiap kampanye itu selalu euforianya kelihatan antar pasangan calon dan lain-lain. Seberapa besar menurut Pak Dr. Lawrence melihat seberapa besar efek elektoral dari pengaruh kampanye itu terhadap keterpilihan pasangan calon? Ya, ini tantangan demokrasi kita ya Pak Bahar, bahwa demokrasi kita itu masih ada, terlepas dari ada kemajuan-kemajuan yang kita capai dalam hal kita mengkonsolidasi dan membangun kualitas demokrasi kita, di saat yang bersamaan kita juga masih berhadapan dengan berbagai praktek-praktek yang kita sebut sebagai patologi dalam demokrasi, yang itu mencederai demokrasi. Jadi misalnya masih maraknya politik uang, masih maraknya mobilisasi isu-isu yang berbasis SARA, ujaran kebencian, black campaign, macam-macam, itu kan menjadi praktek-praktek yang mendistorsi gitu ya, mendistorsi kualitas demokrasi pada umumnya dan tadi kualitas kampanye. Sehingga kemudian kalau itu tidak dicegah, tidak diantisipasi, maka kemudian kita jatuh pada euforia semata. Jadi kampanye itu terjebak menjadi sekedar euforia semata. Ada mobilisasi massa, orang massa berkumpul, bernyanyi, macam-macam, tapi kemudian melupakan substansi. Jadi kita terjebak pada euforia yang formalitis dan kemudian kita lupa pada substansi. Substansi tadi apa? Tadi pertukaran gagasan, kritik gagasan, sehingga kemudian menjadi basis bagi pemilih untuk memilih. Kalau kemudian kita terjebak pada euforia-euforia semacam itu, maka kemudian tadi hal yang substansi itu kemudian tidak tersampaikan kepada para pemilih dan kemudian digantikan dengan cara-cara yang lain, digantikan dengan pendasaran-pendasaran yang lain tadi, pendasaran transaksional, pendasaran politik uang, pendasaran pada bahkan sesuatu yang hoax, macam-macam dan seterusnya. Dan itu yang menurut saya mencederai kualitas demokrasi. Dan oleh karena itu sekali lagi masa kampanye ini itu mari kita semua kita sih berharap semua aktor-aktor yang terkait dengan pemilu, pilkada, termasuk para kandidat, masyarakat, penyelenggara, media, pemantau, dan seterusnya itu konsen dengan ini dan kemudian memberikan pendidikan politik, pendidikan pemilih bahwa penting untuk membangun kualitas kampanye. Jadi tidak terjebak pada euforia, tidak terjebak pada dimensi-dimensi yang simbolik saja. Misalnya ada alat peraga di mana-mana dan seterusnya, tapi kemudian pesan substansinya itu kemudian tidak jalan. Nah, kalau ditanya apa efek elektoralnya, nah itu yang kemudian saya khawatirkan itu. Jangan sampai kemudian kampanye ketika terjebak pada dimensi-dimensi yang euforial semata, simbolik semata, itu kemudian mengganggu kualitas demokrasi. Dan kemudian efek elektoralnya tidak didapat dari situ, tapi didapat dengan skema-skema yang lain. Nah, itu yang wajib kita waspadai dalam upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Baik, dalam kaitan dengan euforia tadi, soal patologi dan lain sebagainya, apakah itu ada kaitan dengan hal yang selalu Pak Dr. Lawrence sebut sebagai cara pandang kita tentang pemilu yang terlalu sederhana, pemilu yang hanya soal perspektif kalah menang? Ya. Sehingga dia pertarungan itu lebih kepada soal-soal yang pragmatis tadi, euforia dan sebagainya, tidak kena pada substansinya. Ya. Jadi salah satu catatan saya pribadi terhadap kualitas demokrasi kita adalah tadi demokrasi terjebak pada cara pandang kalah menang. Gitu. Dalam cara pandang kalah menang, orang kemudian mengupayakan untuk menggunakan berbagai cara, termasuk cara-cara yang negatif tadi, politik uang, termasuk di kampanye ini. Di kampanye hitam, hoax, macam-macam dan seterusnya, dan kemudian tidak membangun gagasan-gagasan. Kenapa? Karena demokrasi basisnya tuh bukan pada kalah menang, tapi basis pada trust sebetulnya, kepercayaan. Itu elemen penting dari demokrasi. Jadi bagaimana publik percaya atau pemilih, publik pada umumnya dan pemilih khususnya itu percaya pada aktor-aktor politik gitu,
pada kandidat, dan sebaliknya para kandidat itu juga menaruh kepercayaan kepada para pemilih. Mereka percaya bahwa begini, kalau saya menyampaikan ide-ide tentang perubahan, tentang program-program yang visioner, maka kemudian itu menjadi basis bagi pemilih untuk memilih saya. Begitupun sebaliknya, pemilih juga percaya para kandidat macam-macam bahwa oke, kalau ketika nanti mereka berkampanye, mereka berjanji, itu akan direalisasikan ketika nanti mereka terpilih, entah itu menjadi pejabat-pejabat politik gitu, dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka. Nah, trust itu menurut saya dimensi yang hilang. Dan kampanye kali ini kita berharap itu menjadi kampanye yang membangun trust. Gitu. Jadi kampanye itu bukan media untuk mendistorsi informasi, memberikan informasi yang sesat, dan kemudian menyerang lawan, dan seterusnya. Jadi, itu kan paradigma kalah menang semata. Gitu, Tapi bagaimana membangun kepercayaan orang tentang pemilih, tentang kandidat, tentang program, terutama tentang programnya ya. Bukan semata-mata kepada orangnya saja, itu iya, personal, tapi pada gagasan-gagasan mereka yang mereka sampaikan, pada ide-ide perubahan yang mereka sampaikan. Nah, trust itu semacam, menurut saya menjadi penting, dan kualitas demokrasi mesti dibangun dalam fondasi semacam itu. Dan kampanye punya tanggung jawab untuk itu. Dan kita semua punya tanggung jawab moral untuk menghasilkan trust dalam tahapan pemilu, termasuk dalam tahapan kampanye ini. Jadi jangan rusak kampanye dengan cara-cara yang negatif itu. Ya. Artinya kampanye sendiri sebenarnya ajang untuk pertukaran gagasan, jual program, visi dan misi. Sejauh mana Pak Dokter melihat komparasi program gagasan yang selama ini dilakukan oleh pasangan calon, paling tidak pemilu-pemilu terakhir, sehingga ini menjadi bagian penting yang harus dilakukan oleh para kandidat di pilkada tahun ini? Ya, saya melihat begini, program-program yang disampaikan oleh para aktor-aktor politik itu memang sejauh ini kan cenderung, bagi saya ya, cenderung umum. Satu umum, kemudian netral, sehingga kemudian gagal untuk menciptakan diferensiasi terhadap isu, terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Padahal pemilih itu atau publik pada umumnya dan pemilih khususnya itu membutuhkan diferensiasi. Dengan diferensiasi mereka akan memilih secara tepat gitu. Nah, persoalan kita adalah kemudian para aktor politik kita itu tidak berani untuk secara terbuka melakukan diferensiasi terhadap isu-isu, sehingga kemudian cenderung bermain aman dan seterusnya. Nah, itu menurut saya menjadi persoalan. Kenapa? Karena publik pada batas tertentu tidak cukup punya masukan yang kuat untuk kemudian mereka memilih. Kenapa? Karena diferensiasi tidak cukup baik. Jadi kita juga berharap nanti di kampanye ini muncullah diferensiasi gitu. Antara misalnya tentang isu stunting misalnya. Kita berharap ada cara pandang yang berbeda sih dalam memahami tentang isu stunting, dalam menyelesaikan persoalan stunting. Misalnya kita di NTT, jangan semua kemudian sama semua. Kalau semua sama ya kemudian ya tadi kampanye kemudian tidak bermanfaat untuk menciptakan preferensi bagi pemilih. Jadi ada diferensiasi. Misalnya soal bagaimana membangun NTT sebagai provinsi kepulauan. Ini diferensiasinya seperti apa? Atau membangun NTT dengan dalam konteks daerah lahan kering misalnya, atau mengatasi persoalan kemiskinan di NTT, kemiskinan ekstrim di NTT. Ini pilihan-pilihan yang terdiferensiasi sebenarnya apa? Pilihan-pilihan kebijakan yang terdiferensiasi. Nah, inilah yang kemudian mesti dibuat, dikampanyekan, dikomunikasikan kepada publik, dan publik kemudian secara konsisten mendiskusikan diferensiasi itu. Dan kemudian mereka boleh memilih dari diferensiasi tersebut. Nah, sayang kalau kemudian kampanye kita itu kemudian menghasilkan satu gagasan, satu suara yang netral, gagasan-gagasan yang netral, gagasan-gagasan yang sifatnya umum, macam-macam dan seterusnya. Jadi pemilih tidak cukup diberi amunisi, diberi perspektif yang kuat tentang kepada siapa mereka harus menaruh kepercayaan mereka, kepada siapa mereka harus memilih. Nah, kualitas dari kampanye kita harapkan sampai ke level semacam itu. Nah, untuk sampai ke situ perlu ada proses kritik mengkritik, ada proses sanding menyanding, gitu, ada proses adu gagasan gitu antar para kandidat maupun di antara para pendukung gitu. Jadi kita berharap para pendukung itu ketika berdiskusi tentang pemilu, tentang pemilihan kepala daerah itu
bukan personalnya gitu tapi tentang gagasan-gagasan. Jadi pemilu terutama di kampanye ini itu menjadi semacam pasar gagasan yang di situ orang masuk, kemudian orang berdiskusi tentang gagasan-gagasan membangun NTT, mengatasi masalah stunting, masalah kemiskinan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sejauh ini kan menurut amatan saya kita masih mendiskusikan sifatnya personal. Siapa tuh? Siapa dia? Siapa itu? Dan seterusnya gitu. Nah, lebih buruk lagi, dia dari orang mana, dia agama apa dan seterusnya. Itu lebih buruk lagi. Tapi gagasan-gagasan itu yang kemudian tidak disandingkan, tidak dikritisi dalam kampanye gitu. Nah, ini yang kita harap. Sekali lagi kita mendorong adanya diferensiasi yang kemudian dengan itu masyarakat punya pilihan yang lebih clear lah, lebih jelas tentang siapa yang layak dipercaya. Baik, dalam kaitan dengan kampanye. Kampanye ini kan juga sebagai momentum pendidikan politik kepada warga. Apa yang kira-kira mesti dilakukan oleh masyarakat pemilih kita dalam kaitan menangkap event kampanye selama 60 hari ini, Pak Dokter, biar mereka bisa memilih dengan cerdas pemimpin-pemimpin ke depan yang kira-kira bisa membawa kesejahteraan untuk NTT. Ya, kalau kita lihat dalam cakupan yang besar, pemilu ini kan bagian dari pendidikan. Sebetulnya proses aktif ya, bagaimana orang punya kesadaran politik. Nah, pertama memang kita berharap memang pemilih kita itu menjadi pemilih yang pemilih yang cerdas, tapi dalam pengertian tadi punya kemampuan untuk menolak sesuatu yang menjadi patologis dalam demokrasi. Tadi misalnya politik uang, transaksional, kampanye hitam, macam-macam. Jadi mesti ada kesadaran semacam itu, Dengan kesadaran semacam itu, baru kemudian pemilih kita melangkah ke tahap yang kedua, tahap untuk mau mendiskusikan gagasan-gagasan, beradu gagasan, dan kemudian mengulik ya gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh para kandidat gitu. Dan kemudian yang ketiga, dari upaya-upaya untuk mendiskusikan, mengkritik, memahami gagasan-gagasan para kandidat, kemudian mereka memilih berdasarkan itu. Nah, itu yang perlu sebetulnya didorong. Dan pendidikan politik itu memang kemudian menjadi PR terbesar kita untuk menghasilkan pemilih kita. Saya selalu mengatakan pemilih kita yang punya kesadaran citizen, gitu kesadaran kewarganegaraan. Kesadaran kewarganegaraan adalah kesadaran untuk melampaui yang privat, gitu Jadi melampaui yang privat untuk sampai kepada diskusi-diskusi, kepentingan-kepentingan yang sifatnya publik, gitu. Kepentingan-kepentingan lebih luas. Jadi orang tidak terlalu mementingkan, ini nanti yang menang ini dari daerah saya, ini yang menang ini nanti seagama dengan saya, sesuku dengan saya. Itu tidak terlalu penting gitu. Tapi dia harus melangkah pada sesuatu yang lebih besar. Siapa yang nanti dianggap paling mampu, terutama dari gagasan-gagasan menyelesaikan stunting di NTT, kemiskinan di NTT, persoalan-persoalan ekonomi di NTT, macam-macam dan seterusnya. Nah, ini memang tidak bisa serta-merta. Jadi tugas kita semua, termasuk di hari ini, adalah kemudian memberikan perspektif yang kuat, memberikan kesadaran kritis kepada masyarakat agar kemudian mereka melangkah gitu dari pemilih biasa menjadi pemilih dengan level citizen, kewargaan gitu punya kesadaran kewargaan gitu. Nah, saya kira itu yang menjadi PR kita. Dan apakah itu ada di masyarakat kita? Saya kira banyak ya masyarakat kita yang punya kesadaran kewarganegaraan gitu. Jadi bukan sekedar pemilih biasa, bukan sekedar masyarakat biasa, tapi masyarakat dengan kesadaran kewarganegaraan gitu. Dan mereka itu ada di mana-mana, ada di kelompok anak muda, ada di kelompok disabilitas, ada di kelompok tokoh-tokoh agama juga ada, di NGO juga, masyarakat sipil juga banyak, macam-macam. Nah, tinggal kita dorong agar kemudian mereka menjadi semacam champion gitu menjadi aktor-aktor penggerak yang kemudian menularkan ide kewarganegaraan kepada warga negara yang lain. Dan ini memang bukan pekerjaan yang gampang di tengah semakin menguatnya tadi praktek-praktek patologis dalam demokrasi kita. Jadi satu, kita mendorong tadi munculnya aktor-aktor yang menjadi champion yang menularkan semangat kewarganegaraan kepada warga-warga yang lain, sehingga kemudian mereka bertransformasi menjadi pemilih biasa, menjadi pemilih dengan kesadaran kewarganegaraan. Di saat yang bersamaan, kita juga melawan praktek-praktek patologis dalam demokrasi. Jadi memang demokrasi memang sesuatu yang kompleks. Nah, dalam kompleksitas semacam itu, sekali lagi kita butuh
semua orang yang punya komitmen terhadap demokrasi. Dan itu yang kemudian menghasilkan demokrasi yang terkonsolidasi, demokrasi yang berkualitas. Dan sampai di titik itu kiranya tugas untuk mendidik pemilih ini kan tidak hanya tugas penyelenggara pemilu. Ya, benar. Tapi ruang itu juga termasuk partai politik, termasuk pasangan calon yang berkampanye selama 60 hari ini. Benar. Jadi itu memang tugas semua pihak ya. Jadi saya bilang tadi demokrasi dengan segala persoalannya menjadi sesuatu yang kompleks. Karena dia sesuatu yang kompleks maka tidak bisa hanya ditangani oleh penyelenggara pemilu saja. Tapi memang multi aktor, partai politik. Partai politik punya posisi yang sangat strategis, sangat penting untuk mendorong tadi warga kita menjadi pemilih yang punya daya transformasi menjadi pemilih dengan kualitas kewarganegaraan. Kita juga mendorong para kandidat gitu agar kemudian mengedepankan politik yang berintegritas gitu, politik yang mengedepankan dimensi-dimensi kepublikan gitu. Jadi pertarungan ini tidak boleh dianggap sebagai tadi sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan privat atau golongan atau kepentingan yang sifatnya terbatas gitu dan seterusnya, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, kesadaran semacam itu saya kira itu menjadi sesuatu yang mutlak gitu. Dan ini juga seharusnya juga menjadi salah satu poin dari warga untuk menilai para kandidat. Apakah kandidat-kandidat kita itu adalah kandidat-kandidat dengan kualitas kewargaan yang kuat gitu, dengan kualitas melampaui yang privat untuk sampai kepada kepentingan-kepentingan yang publik gitu. Jangan sampai kemudian menjadi aktor politik, menjadi kandidat itu orientasinya kemudian menjadi lebih terbatas, lebih sempit dan seterusnya. Jadi kita mendorong level itu, kita juga mendorong media massa, kita juga mendorong masyarakat sipil ya, untuk kemudian ya secara bersama-sama, secara kolaboratif mendorong kualitas demokrasi kita. Misalnya masyarakat sipil, mari kita dorong untuk menjadi pemantau misalnya. Ini kan juga penting nih, karena kita tidak hanya bisa menghadap pada penyelenggara, tapi juga masyarakat yang aktif memantau proses-proses pemilihan kepala daerah, termasuk nanti kampanye, agar kemudian kampanye itu dilakukan dengan rambu-rambu yang jelas, dengan standar-standar yang sesuai dan seterusnya. Ini kan butuh multi aktor dan seterusnya. Nah, gerakan kewargaan demokrasi semacam itu menjadi sesuatu yang perlu ditanamkan terus itu, termasuk dalam masa kampanye kali ini. Baik, Pak Dr. Lawrence, di tahapan kampanye ini kan kita juga berbicara tentang kampanye dan dana kampanye. Kampanye saya kira tidak akan bisa terlaksana karena dia butuh amunisi, dia butuh dana kampanye. Bagaimana Pak Dr. Lawrence melihat soal dana kampanye yang dari pemilu ke pemilu berkaitan dengan soal akuntabilitas, soal kepatutan, tidak hanya soal kepatutan, tapi mungkin aspek-aspek yang lain yang tidak tersentuh di dana kampanye pasangan calon. Iya, kalau bagi saya ini dana kampanye ini menjadi sesuatu yang vital ya, menjadi penting. Oleh karena itu memang prinsip-prinsip terkait dengan tata kelola dana kampanye itu menjadi sesuatu yang perlu dikedepankan. Satu, soal transparansi, gitu ya. Jadi karena kita ngomong soal kontestasi dalam demokrasi, ya prinsip-prinsip demokrasi semestinya menjadi sesuatu yang dikedepankan. Satu, transparansi. Nah, transparansi dari partai politik, para kandidat dalam berkontestasi ini juga menjadi sesuatu yang serius menurut saya. Dan ya sejauh ini berdasarkan riset kami, transparansi masih menjadi persoalan ya. Masih belum cukup banyak partai politik, para kandidat itu secara baik gitu menginformasikan gitu terkait dengan penggunaan dana mereka gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan. Nah, kenapa kemudian transparansi menjadi penting? Agar kemudian bisa dikontrol oleh publik, sehingga kemudian dana yang masuk dan keluar itu kemudian bisa dikontrol oleh publik gitu. Sehingga kemudian kita menghasilkan para pemimpin kita berproses dalam demokrasi dengan sesuatu yang bisa terakses. Itu kan itu inti dari demokrasi. Kita bisa mengakses apapun yang dilakukan oleh para kandidat, termasuk oleh partai politik, terutama soal dana kampanye. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan adanya transparansi, maka kemudian akuntabilitas kemudian menjadi ikutannya. Bagaimana kita ngomong soal akuntabilitas kalau kemudian tidak cukup transparan? Nah, dengan akuntabilitas, maka kemudian apa yang dikerjakan oleh para kandidat, oleh partai politik, itu kemudian bisa dijelaskan kepada publik. Dan akuntabilitas sebetulnya bukan hanya menjelaskan sebetulnya. Dia juga kemudian bisa, mengakui misalnya
kalau mereka melakukan kesalahan dan sebaliknya kan gitu. Jadi itu prinsip dari akuntabilitas. Nah, dengan adanya transparansi, dengan adanya akuntabilitas, maka kemudian muncullah trust tadi yang saya bilang, kualitas demokrasi itu salah satunya adalah, intinya adalah trust. Nah, dengan adanya transparansi, dengan adanya akuntabilitas, maka publik pada umumnya itu percaya kepada kandidat, percaya kepada partai politik bahwa oke, mereka mengelola dengan benar, mereka berproses dengan benar. Nah, ini yang menjadi PR tersendiri. Kemudian yang ketiga, ini kan juga menyangkut kesetaraan. Kita berharap dengan adanya dana kampanye yang akuntabel dan transparan, kita bisa tahu penggunaan dan seterusnya, siapa yang menyumbang dan seterusnya, dari sumber dari mana dan seterusnya. Maka kemudian kita bisa membayangkan pertarungan kita itu menjadi sesuatu yang setara antara kandidat yang satu dengan kandidat yang lain dan seterusnya. Nah, selama ini ditutup, maka kemudian pertarungan penggunaan sumber daya di belakang layar, katakanlah begitu, itu kan kemudian menciptakan sesuatu yang tidak fair, gitu, Jadi, dan itu yang kemudian mematikan kualitas demokrasi kita. Jadi kita berharap dana kampanye itu tidak di level administratif saja. Nah, persoalan kita kan itu. Yang penting sudah dilaporkan dan sudah diaudit berdasarkan laporan-laporan tentunya, dan kalau tidak ada masalah ya selesai. Padahal bukan itu substansinya. Substansinya soal bagaimana kita menghasilkan institusi dan kandidat yang akuntabel, yang transparan, untuk menghasilkan kualitas demokrasi. Nah, itu sebelum saya yang hal menjadi elemen penting yang mesti didiskusikan terus itu. Dalam kaitan dengan transparansi akuntabilitas, apa itu juga ada problem di level kerangka hukumnya kah soal dana kampanye ini? Ya, saya kira salah satu persoalan kita itu kan adalah di kerangka regulasi kita yang tadi levelingnya itu adalah kepatuhan. Nah, dengan leveling semacam itu kemudian memunculkan peluang-peluang orang untuk kemudian tadi berperilaku yang tadi tidak transparan, tidak akuntabel, macam-macam. Sehingga kemudian publik tidak cukup tercerahkan tentang bagaimana sih pembiayaan pemilu, terutama oleh kandidat maupun partai politik. Nah, kenapa pembiayaan ini menjadi tema yang penting? Karena ini nanti pasca pemilu, pasca pilkada, pemilihan kepala daerah. Karena kita ketahui dalam cara pandang ekonomi politik, ini kan punya potensi untuk diambil kembali lewat skema-skema kebijakan publik yang nanti mereka hasilkan. Nah, ini mesti dicegah sejak awal lewat sistem yang transparan dan sistem yang akuntabel. Supaya kemudian sejak awal kita tahu siapa yang menyumbang, dananya dari mana, berapa besar, macam-macam. Sehingga kan nanti kita bisa cegah nanti di kebijakan publik. Jangan sampai kemudian para pihak yang menjadi penyokong dana macam-macam itu kan nanti bermain di kebijakan publik nanti di fase pasca pemilu atau pasca pemilihan kepala daerah, sehingga kemudian tadi kualitas pemilunya bisa berjalan dengan baik, nanti berujung pada kualitas kebijakan publik. Nah, praktek kebijakan publik kita yang buruk, korupsi kebijakan macam-macam, ya saya duga karena berlangsung dalam skema-skema yang tidak transparan, skema-skema yang tidak akuntabel, termasuk di tadi kita memproduksi pemimpin-pemimpin kita. Tantangan kualitas demokrasi kita tuh ada di situ juga gitu. Jadi jangan membayangkan ini sekedar urusan administratif, tidak, jauh lebih kompleks, jauh lebih substantif dari itu. Karena ini kita membayangkan juga nanti bagaimana nanti kualitas kebijakan yang dihasilkan. Nah, sekali lagi dalam cara pandang ekonomi politik kita mesti mencurigai bahwa mereka-mereka yang memberikan dana mereka kepada para kandidat, para calon macam-macam punya interest ekonomi dan politik. Dan itu yang kemudian mesti dibatasi, dicegah dengan sistem yang akuntabel dan sistem yang transparan. Dan itu mungkin pengaturannya mesti ada di kerangka hukumnya. Ya, harus salah mengatur satunya soal bagaimana auditnya, bagaimana memperluasnya. Ya, jadi di kerangkanya itu mesti diperluas gitu. Tidak hanya cukup soal akuntabilitas. Tidak kepatuhan saja. Tidak saja kepatuhan. Kepatuhan itu level paling rendah. Kepatuhan itu administratif, tapi akuntabilitas itu dan transparansi itu punya dimensi politik gitu. Dimensi politik artinya dimensi kepublikan yang lebih luas gitu. Nah, persoalan kita kan selalu berkutat pada level administratif saja. Nah, dimensi-dimensi yang publik, yang politik, yang akuntabilitas, transparansi macam-macam itu yang kemudian tidak disentuh. Persis di titik itu kita punya masalah dengan nanti pasca pemilu untuk menghasilkan
kebijakan publik yang berkualitas gitu. Sejak awal kalau kita tidak mencegah itu secara baik gitu. Kalau soal rendahnya pengawasan kita, terutama di masyarakat sipil, termasuk salah satu elemen terkait dengan dana kampanye, itu juga ada pengaruhnya dalam kaitan dengan ini. Ya, jadi Selama ini prakteknya. dalam penelitian kami kan sebetulnya begini. Kenapa kemudian partai politik, terutama yang kami riset itu tidak cukup transparan? Satu, begini. Satu tadi dari segi regulasi transparansi itu terutama misalnya informasi tentang penggunaan dana macam-macam itu kan sifatnya administratif dan institusional. Administratif artinya tadi kepatuhan, institusional artinya begini, di KPU dan selesai. Tapi partai politik selalu tidak membayangkan bahwa memberikan informasi keuangan itu juga harus kepada publik. Kenapa kepada publik? Supaya publik tahu, oh partai politik ini itu tata kelola anggarannya seperti ini, sumber keuangannya itu begini dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka percaya dengan partai politik. Tapi karena desain semacam itu, maka mereka kemudian sangat normatif ya, sangat normatif dan kemudian sangat formalistis institusional gitu. Kemudian yang kedua, memang ini ada problem juga dengan demokrasi kita, transparansi dan akuntabilitas termasuk soal dana kampanye itu tidak cukup punya efek elektoral. Jadi beberapa penelitian kami menunjukkan begini. Oke, kalau kita menjadi institusi yang transparan, kita menjadi institusi yang akuntabel, apakah itu punya efek elektoral? Nah, dalam riset kami itu tidak cukup. Kenapa? Karena tadi efek elektoral itu diambil dari sesuatu yang sifatnya satu, personal. Kemudian yang kedua tadi, lewat mekanisme-mekanisme yang sifatnya langsung, pragmatis. Ya. Maka muncullah politik uang, transaksional, politik yang berbau identitas, macam-macam. Yang itu punya kontribusi terhadap elektoral mereka. Tetapi sesuatu yang tadi lebih berkualitas, akuntabilitas, transparansi itu tidak cukup punya itu. Kenapa begitu? Karena memang literasi masyarakat kita juga terbatas tentang itu. Jadi orang menganggap keuangan partai politik yang mesti transparan dan akuntabel itu urusan internal partai. Itu urusan yang sifatnya KPU lah, urusan KPU. Bukan urusan saya sebagai pemilih macam-macam. Seterusnya. Kenapa begitu? Ya karena sejak awal kita tidak mendorong demokrasi kita untuk menghasilkan masyarakat dengan level kewargaan yang kuat, yang punya kesadaran-kesadaran untuk partai politik atau para kandidat harus terbuka, harus transparan. Kami harus tahu sumber dananya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian mendorong aktor-aktor politik ya sekedar administratif. Gitu. Di sisi yang lain kemudian masyarakat tidak punya kesadaran semacam itu. Sehingga kemudian kontrol publik, tekanan publik itu juga terbatas. Nah, di saat yang bersamaan kemudian kalau ditanya kenapa juga kontrol publik lemah, selain tadi persoalan-persoalan tentang kewargaan macam-macam, ya karena akses informasinya juga terbatas. Gitu ya. Kalau kita mau mengakses informasi terkait dengan misalnya dana kampanye macam-macam, relatif kita tidak bisa dapatkan di website partai politik yang paling gampang misalnya kan begitu. Nah dari situ kemudian ya berlahan kemudian orang tidak muncul semacam kesadaran tentang informasi, tentang transparansi, tentang akuntabilitas macam-macam dan seterusnya. Jadi ini dianggap sebagai perkara administratif, perkara institusi, bukan perkara yang sifatnya publik, apalagi perkara demokrasi ini. Jadi, itu tantangan demokrasi kita itu ada di situ. Ya, dalam kaitan dengan kerangka hukum teknis peraturan KPU, taruhlah seperti itu. Sekarang ini KPU sedang mendesain PKPU dana kampanye yang salah satu itemnya itu dia melibatkan memperluas para pihak yang terlibat untuk pengawasannya. Misalnya ada kepolisian, ada Bawaslu, ada PPATK, ada KPK. Itu nanti mereka akan akses aplikasi SIKADEKA namanya. Apakah ini bisa dilihat sebagai bagian dari cara KPU untuk membuka transparansi soal anggaran dana kampanye itu ke publik untuk pengawasannya? Saya kira itu bagus. Prinsipnya kan begini, semakin banyak orang yang bisa mengakses informasi terkait dengan dana kampanye itu semakin bagus. Itu prinsipnya kan itu. Jadi kalau semakin terbatas semakin bermasalah. Tapi kalau semakin banyak para pihak yang bisa mengakses informasi terkait dengan dana kampanye, saya kira itu bagus. Kenapa? Memungkinkan banyak mata atau banyak institusi yang memungkinkan mereka untuk bisa melihat apa sebetulnya yang terjadi, sehingga secara sistem akan mendorong partai politik, para kandidat kemudian lebih waspada.
dan kemudian lebih berjalan on the track lah gitu sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan. Itu satu saya kira bagus, tapi kemudian yang kedua tadi publiknya bagaimana? Kita tidak bisa serta-merta, oke ini nanti terrepresentasi ke institusi-institusi tersebut. Tapi diskusi untuk memperluas kepada publik, oke ini partai politik ini begini, partai politik A ini situasinya begini, partai politik B situasinya begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu perlu terakseskan kepada publik, gitu. Sehingga publik, satu punya informasi, kemudian itu bisa diolah menjadi preferensi mereka, gitu. Dan kemudian bisa digunakan oleh publik untuk melakukan social control terhadap partai politik, terhadap kandidat, dan seterusnya. Jadi saya setuju untuk memperluas itu, tapi sekali lagi bagaimana kemudian informasi-informasi yang diakses oleh berbagai komponen tadi itu juga bisa terakses oleh publik, gitu sehingga kemudian kita berharap semakin luas terakses oleh berbagai kelompok, termasuk publik, itu semakin baik, sehingga kemudian mereka semakin terkontrol, gitu. Ya. Dalam kaitan dengan pengawasan publik tentang dana kampanye, menurut Pak Dokter seperti apa dari riset-riset sebelumnya, pengalaman pemilu sebelumnya terkait dengan khusus untuk pengawasan tentang dana kampanye, peran masyarakat? Seperti apa itu selama ini? Nah, selama ini kan peran masyarakat itu kan cenderung misalnya untuk mendapatkan tentang informasi dana dari parpol itu kan lewat KPU saja, gitu Tetapi kemudian mengakses kepada partai politik secara langsung dengan prinsip-prinsip mudah, cepat, dan seterusnya itu relatif belum tersedia secara baik, gitu. Nah, publik kita ini kan juga beragam, Pak Bahar. Ada yang punya konsen serius ke situ, dan kemudian mereka bisa mengejar informasi-informasi itu ke KPU, ke partai politik, macam-macam, dan seterusnya. Tapi ada juga yang tidak. Ada juga yang levelnya terbatas. Misalnya, oke, dia cari saja di website. Kalau tidak di website, ya sudah, dia selesai. Nah, tapi prinsipnya memang semua informasi itu harus mudah, dan kemudian cepat, dan dengan cepat bisa diakses oleh publik. Dan tantangan kita tuh ada di situ. Tidak semua publik itu punya concern dengan itu. Tetapi kita berharap kalau kemudian secara sistem, by sistem itu bisa dimungkinkan, bisa terakses secara cepat, secara mudah, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik, macam-macam, saya kira akan meningkatkan animo masyarakat untuk mendorong partai politik itu menjadi lebih transparan dan akuntabel. Ya. Pak Dokter, dalam kaitan dengan kampanye dan dana kampanye, mungkin ada catatan, masukan, evaluasi terhadap penyelenggara pemilu, terutama berkaitan dengan kampanye, dari sisi regulasi teknisnya. Apakah itu sudah memungkinkan untuk ruang untuk membuka, terjadi pertukaran gagasan, bagaimana menyampaikan informasi ke publik di norma-norma teknis KPU? Apa catatan dan masukan? Ya, kalau satu sih saya memang kita sih berharap begini. Ini catatan sejak awal yang sering kami kedepan. Begini, transparansi dan akuntabilitas itu semestinya menjadi salah satu indikator standar untuk kemudian menyatakan partai politik atau kandidat itu bisa maju ke tahap berikutnya atau tidak. Ya, kalau kritik kami sih, penyelenggara pemilu itu masih yang normatif itu, memenuhi persyaratan-persyaratan administratif. Tapi apakah akuntabilitas dan transparansi itu juga menjadi syarat itu? Nah, ini kan belum cukup kuat di situ. Jadi kita punya kelemahan secara institusional, gitu Di dalamnya ada otoritas, kewenangan, macam-macam. Jadi bagaimana misalnya penyelenggara pemilu bisa memutuskan partai politik ini, atau minimal menginformasikan partai politik ini tidak cukup transparan misalnya. Nah, dan seterusnya. Atau minimal misalnya berkolaborasi dengan misalnya komisi informasi misalnya untuk mengecek kualitas informasi misalnya. Nah, tapi harus diumumkan. Itu satu di level yang agak soft. Level yang lebih keras misalnya itu menjadi salah satu standar untuk meloloskan partai politik atau para kandidat. Nah, itu yang kita belum sampai ke level semacam itu. Nah, oleh karena itu kemudian didorong pada kesadaran publik untuk mengakses, sehingga nanti publik yang kemudian akan menilai, dan kemudian oke, partai politik ini akan kami pilih atau kandidat ini akan kami pilih, dan seterusnya. Jadi ya, kita punya kelemahan institusional semacam itu. Di saat yang bersamaan kita dorong ke dimensi yang lain, itu dimensi publik. Tapi di saat yang bersamaan
karena tadi ada hambatan-hambatan yang struktural macam tadi saya jelaskan, itu kemudian tidak cukup mendorong publik yang punya level untuk kemudian mendorong partai politik dan para kandidat pada level akuntabilitas dan level transparansi. Nah, hambatan-hambatan yang institusional dan struktural semacam itu yang kemudian menurut saya perlu dibenahi ke depan tuh. Baik teman pemilih, tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu. Kami berikan kesempatan Bapak Dr. Lawrence untuk menyampaikan closing statement, mengingatkan kepada pemilih dan juga menghimbau kepada pasangan calon berkaitan dengan kampanye dan dana kampanye. Ya, baik Pak Bahar, teman pemilih sekalian yang saya hormati. Bagi saya, kampanye adalah momen yang penting dalam tahapan pemilu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama terlibat dalam kampanye untuk menghasilkan kampanye yang substantif, kampanye yang berkualitas, di mana dalam kampanye kita menghasilkan gagasan, bertukar gagasan, mengkritik gagasan, dan kemudian memproduksi gagasan-gagasan untuk kemudian bisa sebagai dasar preferensi bagi kita semua untuk memilih para pasangan calon yang terbaik. Jadi sekali lagi kita berharap kita memilih para pasangan calon berbasis pada gagasan-gagasan yang mereka sampaikan, dan kampanye adalah momen yang tepat untuk itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi para pasangan calon kita tentu berharap mari jadikan kampanye kali ini itu sebagai momen untuk menghasilkan, memproduksi dan kemudian mengkomunikasikan gagasan-gagasan bagaimana berbagai masalah persoalan kita di NTT khususnya itu dipecahkan. Hanya dengan itu maka kemudian Bapak Ibu atau para pasangan calon akan dipilih. Hindari untuk kemudian menggunakan cara-cara yang tidak sehat, cara-cara yang tidak demokratis untuk memobilisasi para pemilih untuk memilih para pasangan calon. Kita berharap para pasangan calon maju dalam kontestasi ini dengan kualitas integritas yang baik. Gitu ya. Kita berharap seperti itu. Bagi penyelenggara, kita tentu berharap untuk tampil profesional, tampil berintegritas hingga kemudian bisa menghasilkan proses pemilu atau terutama di tahapan ini secara baik. Bagi para pemilih kami kalau saya pribadi berharap ini momen yang penting nih. Tolong mari kita sama-sama menggunakan tahapan ini untuk mencari selengkap mungkin, mendiskusikan sedalam mungkin berbagai gagasan-gagasan dari para calon. Hanya dengan itu, maka kemudian kita punya keyakinan untuk memilih siapa yang terbaik untuk mengelola daerah kita 5 tahun ke depan. Jadi jangan menukar gagasan-gagasan yang menjadi dimensi yang substansi dengan hal-hal yang pragmatis dan kemudian mendistorsi kualitas demokrasi kita dengan cara-cara yang tidak demokratis. Dan bagi para masyarakat sipil pada umumnya, mari kita sama-sama mendorong untuk menghasilkan para pemilih yang mampu bertransformasi ya menjadi pemilih dengan level kewarganegaraan yang baik. Dengan itu semua maka kita berharap kampanye kita bisa berjalan dengan baik, kemudian menghasilkan kualitas gagasan yang baik dan kemudian menghasilkan demokrasi yang baik. Khusus untuk dana kampanye kita berharap ya pada pasangan calon, para partai politik agar kemudian mengedepankan prinsip demokrasi, yaitu tata kelola yang transparan dan tata kelola yang akuntabel. Hanya dengan itu maka kemudian kepercayaan publik kepada institusi-institusi demokrasi, para aktor-aktor demokrasi itu bisa diwujudkan. Dan oleh karena itu mari kita berharap masyarakat juga di sisi yang lain aktif ya, mencari tahu, mengakses informasi-informasi terkait dengan partai politik dan pasangan calon, terutama soal dana kampanye dan seterusnya. Nah, dengan itu semua kita berharap pemilu kita kali ini, khususnya pemilihan kepala daerah kita kali ini, khususnya di NTT bisa berjalan jauh lebih berkualitas secara substantif tentunya. Sehingga kemudian kita bisa menghasilkan, memilih para pasangan calon yang nanti kelak akan menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita di NTT khususnya. Demikian Pak Bahar, demikian para teman pemilih sekalian. Baik, terima kasih Pak Dr. Lawrence. Teman pemilih, demikian obrolan pemilihan kita pada kesempatan sore hari ini bersama Bapak Dr. Lawrence Yusyairani. Tentu banyak hal yang kita sudah dapatkan. Jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 untuk menggunakan hak pilih. Pastikan suara Anda sangat menentukan masa depan Nusa Tenggara Timur 5 tahun ke depan. Jangan lupa like, komen, share, dan
subscribe channel YouTube KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sampai jumpa.